Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Muhammad Nasibuan dan PM 2108260145. Saya dari blog Basic Endocrine in Metabolism. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Jadi metabolisme karbohidrat, dari definisinya, metabolisme karbohidrat itu mencakup seluruh proses kimia yang melibatkan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh, terutama untuk otak dan otot selama aktivitas fisik. Proses pencernaan karbohidrat. Karbohidrat yang dikonsumsi melalui makanan dipecah menjadi glukosa melalui pencernaan. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke lambung, dan di usus halus. Akhirnya, glukosa diserap ke dalam sel aliran darah. Kemudian ada juga anabolisme dan juga katabolisme, itu sebagai jenis-jenis si metabolisme. Proses anabolisme melibatkan pembentukan molekul kompleks dan molekul sederhana seperti sintesis glikogen dan dari glukosa, sedangkan katabolisme itu adalah memecah molekul kompleks menjadi kompleks yang sederhana dengan melepaskan energi seperti pemecahan glikogen menjadi glukosa. Kemudian ada proses metabolisme karbohidrat. Itu ada beberapa, ada 5. Yang pertama ada glikolisis, itu adalah proses yang mengubah glukosa menjadi pirufat yang menghasilkan sedikit ATP atau energi dan NADH. Kemudian ada glikogenolysis, itu adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa yang terjadi terutama di dalam hati dan juga di otot. Kemudian ada gluconeogenesis, itu pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino dan juga gliserol. Kemudian ada juga namanya siklus Krebs ya. Siklus Krebs itu sebagai prosesnya itu adalah tahap lanjutan dari metabolisme karbohidrat di mana asetilkolin CoA dioksidasi menjadi CO2 dan juga H2O dengan produksi ATP dan juga NADH atau FADH2. Kemudian ada fosfolitasi oksidatif, itu adalah proses terakhir dalam produksi energi di mana elektron dari NADH dan FADH2 digunakan untuk memompa proton melintasi membran mitokondria dan untuk menghasilkan ATP. Kemudian ada tahap pembentukan energi di dalam sel, itu ada 3 tahap. Yang pertama ada glikolisis, itu proses konversi glukosa menjadi pirufat dalam sitoplasma sel yang tidak memerlukan oksigen. Kemudian tadi ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat, itu berlangsung di mitokondria mengoksidasi pirufat menjadi CO2 sambil mengambil NADH dan FADH2. Kemudian ada fosfolitasi oksidatif, itu menggunakan NADH dan FA2 dari siklus Krebs untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar melalui transport elektron di mitokondria. Kemudian yang keempat ada organ dan hormon yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Yang pertama adalah organ pankreas, itu untuk menghasilkan insulin dan glukagon yang mengaturkan kadar glukosa darah. Kemudian ada hati, itu untuk tempat utama glikoneogenesis dan glikoneogenesis. Dan juga ada medula adrenal, itu adalah mengeluarkan adrenalin yang meningkatkan glikoneogenesis selama proses stres. Kemudian ada kelenjar tiroid, itu untuk menghasilkan hormon yang mengatur laju dari metabolisme tubuh secara keseluruhan karena dia mengeluarkan hormon tiroid T3 dan T4. Kemudian ada insulin, hormon yang menurunkan kadar glukosa darah dengan memfasilitasi pengambilan glukosa oleh sel-sel. Kemudian ada glukagon, tadi hormon dari si pankreas, itu ada hormon yang meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang glikoneogenesis dan glikonolisis di dalam hati. Kemudian ada metabolisme saat lapar atau puasa. Itu ada 3, glikogenolisis, dan itu untuk meningkatkan untuk menyediakan glukosa dari simpanan glikogen di hati. Kemudian ada glikoneogenesis, itu untuk diaktifkan untuk memproduksi glukosa dari asam amino dan juga gliserol ketika penyimpanan glikogen itu sudah habis. Kemudian ada lipofisis, itu pemecah lemak untuk menyediakan energi dengan asam lemak bebas dan keton sebagai sumber energi alternatif. Yang keenam, itu ada faktor dan gangguan dari metabolisme. Yang pertama ada faktor utama, itu untuk akibat itu karena jenis kelamin. Jadi laki-laki itu cenderung memiliki laju metabolisme yang lebih tinggi karena lebih memiliki massa otot yang lebih besar. Kemudian ada usia, itu metabolisme cenderung menurun dengan bertambahnya usia. Kemudian ada hormon, peran hormon seperti tiroid dan insulin dalam mengatur laju metabolisme sangat besar sekali. Kemudian ada massa otot membakar lebih banyak kalori daripada lemak bahkan saat istirahat.
Kemudian bisa juga karena keturunan, itu faktor genetik ya, dapat mempengaruhi dari laju metabolisme. Kemudian faktor-faktor tambahan atau faktor lainnya itu karena obat-obatan. Beberapa obat dapat mempercepat atau memperlambat dari laju metabolisme. Kemudian ada suhu lingkungan. Suhu yang lebih dingin dapat meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan panas tubuh yang lebih tinggi. Kemudian diet, jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi mempengaruhi laju dari metabolisme. Kemudian ada gangguan dari metabolisme itu ada 3 ya biasanya yang dijelaskan. Kemudian ada yang pertama itu adalah diabetes ya, itu gangguan metabolisme karbohidrat di mana tubuh tidak dapat mengatur kadar glukosa darah secara efektif. Biasanya karena organ dari pankreas yang tidak bisa mengeluarkan insulin, atau memang dari bawaan lahir insulin itu tidak bisa dikeluarkan. Kemudian ada galaktosemia, itu adalah gangguan metabolisme galaktosa yang mengakibatkan akumulasi galaktosa dalam tubuh. Kemudian ada sindrom McArdle, itu adalah gangguan yang menyebabkan tubuh tidak bisa memecah glikogen di otot yang mengakibatkan kekurangan energi selama aktivitas fisik. Jadi dia mungkin cepat lelah karena glukosa tidak ada di dalam otot. Kemudian adalah faktor yang meningkatkan atau memperlambat metabolisme. Itu ada faktor yang meningkatkan, biasanya itu karena waktu tidur yang stabil. Jadi tidur yang cukup dan teratur membantu menjaga keseimbangan hormon dan mempengaruhi metabolisme. Jadi ketika kita tidur cukup, tidur 8 jam, itu metabolisme dalam tubuh bekerja secara normal gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita kurang dalam tidur, itu metabolisme bisa terganggu, bisa terlalu lama, atau memang susah untuk laju metabolisme itu secara normal. Kemudian ada aktivitas fisik dan olahraga untuk meningkatkan laju metabolisme melalui peningkatan massa otot dan juga konsumsi dari energi. Jadi aktivitas fisik dan olahraga sangat mempengaruhi dari laju metabolisme sendiri. Kemudian adalah cairan dalam tubuh, itu dehidrasi dapat memperlambat metabolisme sehingga cukup cairan sangat penting. Kemudian adalah asupan protein. Mengonsumsi cukup protein dapat meningkatkan metabolisme melalui efek termis dari makanan. Faktor yang memperlambatnya itu adalah kurang kalori dalam tubuh. Dia rendah kalori dapat menurunkan laju metabolisme karena tubuh berusaha menghemat energi. Kemudian bakteri pada usus, komposisi mikrobiota usus dapat mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. Kemudian kurangnya konsumsi kafein. Kafein diketahui dapat meningkatkan laju metabolisme dalam jangka pendek. Makanya orang yang setelah minum kopi itu pasti sangat semangat ya, karena metabolisme dalam tubuh itu sangat laju. Gitu. Kemudian perubahan hormon. Fluktuasi hormon seperti yang terjadi pada menopause dapat menurunkan laju dari metabolisme. Kemudian adalah metabolisme lemak dan juga metabolisme protein. Metabolisme lemak itu biasanya ada 2 ya, ada lipofisis, yaitu proses pencernaan trigliserida menjadi asam lemak bebas, dan gliserol yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Penyakit yang terkait itu adalah termasuk penyakit Gaucher dan juga Tay-Sachs yang merupakan gangguan penyimpanan dari lipid. Kemudian ada metabolisme protein, itu ada 3. Ada phenylketonuria, itulah gangguan metabolisme asam amino phenylanin. Kemudian adalah maple syrup urine disease, itu adalah gangguan metabolisme asam amino rantai cabang. Kemudian ada alkatonuria, itu adalah gangguan metabolisme dalam homogensitat yang mengakibatkan akumulasi asam dalam tubuh. Kemudian bagaimana proses peran tidur dalam metabolisme? Yang pertama adalah metabolisme tubuh saat tidur. Selama tidur, tubuh tetap melakukan proses metabolisme meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan saat kita bangun. Peran melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur dan bangun yang juga berperan dalam pengaturan metabolisme tubuh. Itu peran melatonin yang dikeluarkan oleh kelenjar pineal ya, yang dalam otak. Itu berfungsi sebagai juga dalam metabolisme dalam tubuh. Kemudian irama sirkadian, siklus 24 jam yang mengatur pola tidur dan metabolisme. Irama sirkadian yang terganggu dapat berdampak negatif pada metabolisme. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mendapatkan referensi ini dari buku fisiologi, buku Sherwood dari Sel ke Sistem. Mungkin itu saja apa yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.